warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mika Setiawati, NIM 180111120828 dari Fakultas Tarbiyah jurusan Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam, dosen pengampu Ibu Siti Wardah, SIP, MIP. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang hak paten. Jadi permohonan hak paten diberikan berdasarkan atas permohonan dan setiap permohonan hanya dapat diajukan untuk satu invensi atau beberapa invensi yang merupakan satu kesatuan invensi. Satu kesatuan invensi adalah beberapa invensi yang baru dan memiliki keterkaitan langkah inventif yang erat. Selanjutnya, atas setiap permohonan paten akan diumumkan oleh pemerintah yang dilakukan dengan menempatkannya dalam berita resmi paten yang diterbitkan secara berkala oleh Ditjen Haki atau menempatkannya pada sarana khusus yang disediakan dengan mudah serta jelas dapat dilihat oleh masyarakat atas permohonan yang diajukan. Ditjen Haki akan memberikan keputusan untuk menyetujui atau menolak permohonan. Hal-hal yang harus dimuat dalam surat permohonan yaitu ada 11. Yang pertama, tanggal, bulan, dan permohonan. Yang kedua, alamat lengkap dan alamat jenis permohonan. Yang ketiga, nama lengkap dan kewarganegaraan investor. Yang keempat, nama dan alamat lengkap kuasa apabila permohonan diajukan melalui kuasa. Yang kelima, surat kuasa khusus dalam hal permohonan diajukan oleh kuasa. Yang keenam, pernyataan permohonan untuk dapat diberi paten. Yang ketujuh, judul invensi. Yang kedelapan, klaim yang terkandung dalam invensi. Yang kesembilan, deskripsi tentang invensi yang secara lengkap memuat keterangan tentang cara melaksanakan invensi. Yang kesepuluh, gambaran disebut dalam deskripsi yang diperlukan untuk memperjelas invensi. Yang terakhir, 11, abstrak invensi. Baik, yang selanjutnya pengumuman hak paten. Selain masa pemeriksaan dilakukan dan seluruh persyaratan formalitas dinyatakan lengkap, maka tahap berikutnya adalah pengumuman. Masa pengumuman akan dimulai segera setelah 18 bulan berlalu dari sejak tanggal penerimaan dan akan berlangsung selama 6 bulan. Memasuki masa pengumuman ini, permohonan paten akan dibuat dalam berita resmi paten dan media resmi pengumuman paten lainnya. Tujuannya adalah untuk membuka kesempatan kepada masyarakat untuk mengetahui mengenai invensi yang dipermohonkan paten, di mana masyarakat bisa mengajukan keberatan secara tertulis kepada Ditjen Haki, Direktur Jenderal Haki Kekayaan Intelektual. Jika masyarakat mengetahui bahwa invensi tersebut tidak memenuhi syarat untuk dipatenkan segera setelah masa pengumuman terakhir atau selambat-lambatnya 36 bulan dari tanggal penerimaan.
Baik, lanjut lagi pemeriksaan substantif. Permohonan dapat mengajukan permohonan pemeriksaan substantif dan menyerahkan formulir yang telah dilengkapi dan membayar biaya ke DJHQ. Jika permohonan tidak mengajukan permohonan pemeriksaan substantif dalam batas waktu 36 bulan dari tanggal penerimaan tersebut, maka permohonan akan dianggap ditarik kembali dan dengan demikian mesinnya menjadi public domain. Dalam tahap pemeriksaan substantif inilah DJHQ melalui pemeriksaan paten akan menentukan apakah invensi yang dimohonkan paten tersebut memenuhi syarat substantif sehingga layak diberi paten. Berdasarkan dokumen-dokumen perbandingan baik dokumen paten maupun dapat yang relevan dalam waktu paling lambat 36 bulan sejak permohonan pemeriksaan substantif diajukan. Pemeriksaan paten sudah harus memutuskan apakah akan menolak atau memberi paten. Permohonan yang pemohonnya paten ditolak dapat mengajukan banding ke Komisi Banding Paten yang dapat berlanjut ke pengadilan niaga hingga akhirnya kasasi ke Mahkamah Agung jika memohon penerimaan penolakan ataupun upaya hukum yang diajukan tetap merujung pada penolakan, maka invensi tersebut menjadi publik domain. Inventaris yang diberi paten DJHQ akan segera mengeluarkan sertifikat hak paten. Baik, yang selanjutnya pengalihan hak paten. Hak paten sebagaimana diatur dalam pasal 74 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang paten dapat beralih atau dialihkan baik seluruhnya maupun sebagai karena pewaris hiban wasit wakaf perjanjian untuk atau sebab lain yang disanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undang. Pengalihan hak atas paten harus disertai dokumen asli paten berikut. Hak lain yang berkaitan dengan paten, segala bentuk pengalihan hak atas paten harus dicatat, diumumkan dengan dikenal biaya. Baik, sekarang kita lanjut lagi ke lisensi hak paten. Berdasarkan pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang paten menjelaskan bahwa lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang paten kepada pihak lain yang berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati masing-masing hak oleh pihak lain yang berdasarkan menjelaskan bahwa lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang paten kepada pihak yang lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dan suatu paten yang diberikan perlindungan dalam jangka waktu dan syarat